Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat SAR, saya Dewi Setiasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Tahukah kamu, setiap tahun ratusan orang kehilangan nyawa di perairan umum. Sungai, danau, bahkan bendungan yang terlihat tenang bisa menjadi ancaman yang mematikan. Yang mengejutkannya lagi, banyak korban sama sekali tidak menyangka hanya bermain air, memancing, atau berenang, tapi berakhir tragis. Bagaimana hal itu terjadi pada kita? Apakah kita siap? Video ini dibuat supaya kita semua lebih sadar akan bahaya di perairan. Pengetahuan ini bisa membuat kita lebih aman saat beraktivitas di perairan dan menyelamatkan kamu serta keluargamu. Perairan umum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada yang memancing di sungai, mencuci, mandi, atau berenang, bahkan danau dan bendungan pun sering menjadi tempat rekreasi keluarga. Semua terlihat wajar. Tapi di balik aktivitas sederhana itu selalu ada potensi bahaya yang mengintai. Air bisa menyetuk, terlihat dangkal, padahal dalam. Air yang tampak tenang pun bisa menyembunyikan arus bawah yang kuat. Bendungan yang aman saat kemarau bisa berubah menjadi banjir bandang di musim hujan. Dan juga tepi sungai yang licin bisa membuat orang terpeleset dan terseret arus. Banyak kasus tenggelam terjadi bukan karena nekat, tetapi karena panik atau tidak bisa berenang. Ditambah lagi, adanya pusaran air ke dalam yang tak terduga, sampah hingga batu tajam yang bisa memperparah keadaan. Itulah mengapa kita harus selalu waspada. Lalu, bagaimana cara agar kita tetap aman? Perlu diingat, prinsip sederhana life safety yang merupakan upaya menjaga keselamatan jiwa. Pertama, selalu gunakan jaket pelampung saat beraktivitas di perairan. Kedua, jangan pernah meremehkan kondisi air. Kalau arusnya deras, lebih baik hindari. Ketiga, kuasai teknik dasar bertahan hidup di air seperti mengapung, menenangkan diri, dan juga menjaga nafas. Keempat, kenali rambu dan tanda peringatan di sekitar perairan. Kelima, utamakan keselamatan diri sebelum menolong orang lain. Penyelamat tidak siap bisa menjadi korban berikutnya. Dan jika terbawa arus, jangan melawan arus. Biarkan tubuh mengikuti arus sambil tetap mengapung, lalu bergerak miring ke arah tepian. Adapun beberapa teknik sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa ketika kita berada di air. Pertama yaitu floating atau mengapung. Bayangkan saja, seperti kita sedang rebahan di kasur yang empuk, dengan menghadapkan tubuh ke atas, buka tangan dan kaki lebar, lalu tarik nafas dalam-dalam, karena semakin rileks, semakin mudah untuk mengapung. Kemudian yang kedua ada water trending atau mengayuh di air. Gerakan ini mirip seperti mengayuh sepeda. Kaki mengayuh perlahan, sementara tangan digerakkan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Dengan cara ini, kamu bisa berada di permukaan air tanpa tenggelam. Ketiga yaitu mencari benda apung. Kalau ada benda di sekitar, segera manfaatkan. Bisa pelampung, botol kosong, jerigen, atau kayu. Bayangkan, seperti kita berpegangan pada kursi saat kelelahan. Benda apung akan membantu bertahan lebih lama sampai pertolongan datang. Ingat, jangan panik. Ketenangan adalah kunci bertahan hidup di air. Dengan tenang, kamu bisa berpikir jernih dan melakukan langkah-langkah ini untuk tetap selamat di perairan. Tapi keselamatan tidak berhenti sampai di situ. Karena sering kali kita juga melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ada beberapa teknik sederhana penyelamatan yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu reach atau raih. Jika korban dekat, ulurkan tangan atau gunakan alat panjang seperti bambu, tongkat, atau kayu. Dengan cara ini kita bisa membantu tanpa harus ke air.
Kedua yaitu throw atau lempar. Jika korban berada agak jauh, lemparkan benda apung atau tali agar ia bisa berpegangan. Bisa gunakan pelampu, jerigen kosong, atau benda lain yang bisa mengapung. Yang ketiga yaitu mendayung. Ini jika tersedia perahu atau rakit. Gunakan untuk mendekat dengan aman. Ini jauh lebih baik daripada langsung berenang ke tengah. Yang keempat yaitu go, masuk ke dalam air. Nah, masuk ke air hanya jika kita benar-benar terlatih dan kondisi memungkinkan. Ingat, keselamatan yang tidak siap bisa ikut jadi korban. Yang kelima yaitu tow atau tarik. Dengan bantuan alat atau benda apung, tarik korban menuju tempat aman. Jangan memeluk langsung karena itu sangat beresiko. Dan ingat, dalam keadaan darurat segera hubungi Basarnas di 115. Karena keselamatan bukan hanya sekedar pilihan, tapi tanggung jawab bersama. Video ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang dapat diputar kapan saja sebagai pengingat akan pentingnya keselamatan di perairan. Semoga bermanfaat dan mari bersama-sama kita tingkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri dan orang lain.